wa tasrahu lan jelasaken sapa madzhab bizairi maring wong kang ziarah adabaha ing tata kramane ziarah ziyadatun ay hadhihi ziyadatun bal hiya baliku tawi ziarah iku mandubatun den sunaken liti'adhi krono anane pitutur liti'adhi krono anane pituturi wa tazakkuril akhirati lan eling-eling akhirat wa takunu maka ana iku bi ziyadatul kuburi bi ziyadatul kuburi fatakunu maka ana ziarah iku buruk yatul kuburi kelawan ningali pira-pira kuburan min ghairi ma'rifati sahibiha saking ora ngawruhi wong kang duweni kubur aulina bi doain utawa maring sumpamane donga patu sanu maka den sunaken apa ziarah likulli muslimin jadi masalah ziarah kubur itu masalah yang penting. Kenapa dikatakan masalah yang penting? Karena bagi non ahlu sunnah wal jamaah, selain ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang dimaksud bahwa yang namanya ziarah kubur, mereka sudah mengatakan syirkun, mereka sudah mengatakan musyrik. Ini kan otomatis masuk dalam kategori hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa menuduh saudaranya dengan kata musyrik, sementara tidak terjadi bahwa dia itu musyrik, faqad ba'a, maka ucapannya itu akan kembali pada dirinya yang mengatakan tadi. Artinya kalau kita tidak menjelaskan masalah hukumnya ziarah kubur, otomatis kita itu membiarkan mereka mengatakan musyrik kepada kita. Kalau mereka sudah mengatakan musyrik kepada kita, itu artinya mereka melakukan kemusyrikan tadi. Kenapa? Karena masuk dalam kategori dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kita yang melakukan ziarah kubur, yo kita tidak pernah merasakan musyrik. Jadi keberadaan kita menjelaskan masalah sunnahnya ziarah kubur ini untuk menanggulangi supaya kecaman mereka, ucapan mereka yang mengatakan musyrik kepada kita itu sudah dihentikan supaya dheweke aja tadi musyrik itu jane kados moten unsur akhal kadzaliman au mazluman. Tulungana saudara sira sing zalim atau sing dizolimi, kan begitu. Yang dizolimi kita karena dituduh musyrik, yang dizolimi mereka karena yang menuduh musyrik. Maka yang itu jelaskan masalah hukum ziarah. Dan sementara kita tahu persis bahwa yang namanya ziarah kubur itu tuzizuha fataikul muslimin, mazhabnya semua orang Islam itu sudah membolehkan. Ya sebagai contoh gini, Madinah itu ada makam Rasulullah dan mereka itu sama-sama berziarah ke makam Rasulullah. Satu. Yang keduanya tambahan lagi bahwa ziarah kubur itu mandubah, disunahkan. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya isti'ad. Isti'ad itu memberi mau'izah, memberi pencerahan. Bahwasanya apa? Kita lihat pada salah satu cincin daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cincinnya Rasulullah Sayyidina Umar itu tertulis di situ dengan menggunakan bahasa Arab, wa kafa bil mauti mau'izah ya Umar. Cukuplah bagimu sebagai mau'izah, sebagai penjelasan bagimu, yaitu apa? Kematian. Itu artinya mengingat mati itu adalah satu mau'izah yang luar biasa, yang nanti akan membangkitkan manusia untuk berbuat baik dan juga
orang-orang yang melakukan ziarah itu paling tidak ya nyontoh setitik atau lamun umpama lamun orang garap melakukan maksiat kira ada izin. Sebabnya apa? Nyuman dheweke bakal mati ngoten. Boten. Mang, kumisi ketekan teh. Wa tadzakkurul akhirati dan mengingat-ingat akhirat. Maaf lah. Dan bagaimana hukumnya ziarah kubur dari ma'rifati sahibiha? Ya boleh-boleh saja. Ziarah kubur di desa Arjasari atau di desa Dika, nggak masalah. Yang siapa sih mati nih ya? Pokoknya muslimin wal muslimat, sudah selesai. Waktu saya memangkat di koran kenapa ziarah kubur likuli muslimin, maring saben-saben wong Islam ziarah kubur itu diboleh sunahkan bagi setiap orang Islam. Awali tabarukin atau krono karya tabaruk dalam berkah. Jadi ziarah kubur itu punya fungsi macam-macam kan. Fungsinya ziarah kubur itu untuk ziarah ini anasinya beda-beda. Yang paling umum adalah itti'an, kanggo pencerahan dan juga tadzakkurul akhirah. Tetapi anak mami sing ziarah kubur semacam apa? Ditabar. Kira kenapa ziarah kubur? Ya mudah-mudahan itu berkah. Sing rombongannya para walinya Gusti Allah. Atau paling tidak ziarah kubur itu apa? Lamun pamane ziarah kubur gurune paling tidak kira-kira ada robit persambungan antara murid dengan begitu kan? Imam gini. Terus nama maning apa? Kapan? Ya lamun umpamane ziarah kubur ini Kanjeng Nabi, ini apa sampean? Nah nama anda kira-kira oleh syafaat ora? Berarti lita syafaat pengen oleh syafaatnya aja Kanjeng Nabi. Lamun ziarah kubur yang rombongannya waliullah pribad li karomatihim, karena berharap keberkah karomahnya wali itu nempel mari kita. Nah niku fungsi-fungsi ziarah semacam demikian ini itu luar biasa karena memang niku syariat itu sudah menjelaskan wala tansawul fadla bainakum. Kita tidak boleh melupakan kenugrahan-kenugrahan Allah yang diberikan di antara kamu sekalian. Nabi dengan mukjizatnya, wali dengan aromanya, ulama dengan maunahnya, orang-orang soleh dengan barokahnya kan begitu kan? Iya kan? Ini semacam demikian itu loh. Model-model itu sudah termasuk anjuran syariat. Kita tidak boleh melupakan mau pada wali kalau biasa kayak pulang kan tidak. Rombongan ulama salafus sholihin di padangna kalau betul kayak kita luar biasa. Waktu saya masa di sana kalau pelajaran ahli khair, bari wong kang dene kebagusan, li'anna lah qur'an tetap takwi ahli khair fi barazikhihim in dalam pira-pira barzakh, in dalam pira-pira barzakh ahli khair tasarufatin ana pira-pira pegawean. Tasarufatin ana pira-pira pegawean wa barokatin lan pira-pira berkah ayuhsa kan oraten itu mempemada Tuhan pira-pira peparingan tasarufat. Disunahkan ziarah maring wong sing saleh karena apa? Di dalam barzakhnya mereka itu dibebaskan oleh Allah. Coba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat wal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi aja ngomongaken wong sing mati ning dalan Gusti Allah. Mayoritas ulama itu meninggal di jalannya Allah. Malah wonten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dawuh Kanjeng Nabi benar. Dawuh Kanjeng Nabi, aksal syuhada umati sahibul firas. Paling akeh-akeh wong mati syahid umat ingsun iku wong sing mati ning ranjang. Tegasnya apa? Mereka mati syahid bukan dalam keadaan perang, tetapi mereka mati syahid dalam keadaan di ranjang, artinya mati dalam keadaan biasa. Dewa kalimatillah dakwah ngaji karena Allah tak ketiban sakit
Lalu begitu ketiban sakit akhir dheweke meninggal. Logikanya kalau umpamanya dia sehat maka dia akan ngaji lagi kan begitu. Artinya dia mati dalam keadaan sedang membela agamanya Allah. Cuma bedanya di sahibul firas suhada sunnah akhirat jadi. Dan mereka itu orang mati syahid. Bagaimana kalau umpamanya sudah meninggal nanti? Mereka hukumnya sama seperti orang mati syahid di dalam membela agamanya Allah dengan menggunakan pedang. Artinya mereka juga dikasih kesempatan oleh Allah tasarrufatun wa barakah. Diberi kebebasan oleh Allah dan juga diberi juga keberkahan oleh Allah. Ngoten lho kan? Paham ya? Mereka bebas. Jadi lamun umpamane mati syahid kalau murid manikah begitu dicari nama nih jegilan maning waras maning sehat maning peramane ada karo rombongan kiai takbir lamun umpamane tetap sakit jegilan waras maning ya pulang ngaji maning tetep dheweke iku ilahi kalimatillah. Makanya tatkala mereka meninggal dunia, mereka dikasih kesempatan oleh Allah tasarrufatin wa barakatin. Diberi kebebasan oleh Allah untuk melakukan apapun dan juga mereka itu diberkahi oleh Allah. Senangnya waktu di alam dunia itu kenapa? Senangnya waktu di alam dunia itu sembahyangnya sembahyang apa kok ditinggalane Gus. Sedangkan ziarah ya bukan ziarah. Ayah Syekh Abdul Qadir Jalan kan senangnya dolan-dolan yang murid deh. Ya, iya kan. Sampai ada keterangan Syekh Abdul Qadir Jalan itu sedang dolan murid deh. Pernah dulu dalam keterangan. Keterangan yang enek wa farasi masrudun bi khifti muridi fahuwa ghafilun. Bahwasanya kudaku sudah ditaruh pelana. Untuk siapa? Bi khifti muridi wa huwa ghafilun. Untuk menjaga murid-muridku tatkala dia lupa. Siapa muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani untuk sekarang adalah orang-orang yang menggunakan thariqahnya atau amalan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang penting niat benar. Tatkala semacam demikian maka kanjeng Syekh itu nanti akan menjaga mereka. Saking cepatnya dolan muter-muter mari-mari. Makanya dikatakan falahu untuk rombongan ahli khair itu falahu tasarrufat. Mereka diberi kebebasan oleh Allah untuk melakukan apapun. Mau sampai nalikan tirakan dengan ketemu karo bapak dan sedang tenang dong, ditolong ini bapak tua. Ini pokok dokter. Ana sing tirakan pokok. Ya karena wong tuane wong soleh, akhirnya jalan bisa aja pusing, ayo dibaturi. Ada sesuatu demikian. Itu artinya mereka itu man azina lahur rahman, orang yang dikasih oleh Allah kesempatan untuk menolong anak cucunya, umpamane wong sing anu karo kiai segala dening biasanya begitu. Dan itu tidak mustahil dan semacam demikian itu sudah digariskan oleh syariat. Yuk bukti ini begitu ziarah kubur tadi begitu tas ziarah monotoli akhir hajatnya tercapai. Itu salah satu bukti bahwa mereka itu punya berkah. Siapa yang memberi berkah? Allah. Dan la yuhsha madaduha. Mereka itu pemberian dari Allah itu dur-duran. Lamun umpamane wong masih syahid berarti jasane dur-duran milih. Lamun rombongan masyayikh segala ini berarti ilmu yang dimanfaatkan itu terus-terusan jalan kan begitu. Makanya dikatakan la yuhsha madaduha. Hitungan dari keberkahannya itu tidak bisa dihitung. Beda karena masih rombongan wali si masyurib kan. Waliullah si masyurib. Apa sebabnya? Karena kalau umpamanya waliullah itu masih hidup, wali masih itu masih dalam kategori fi masyiatillah. Dalam kategori fi masyiatillah. Apakah dia husnul khotimah atau tidak? Kan begitu. Karena yang namanya wali itu tidak maksud. Wali orang
maksud sing dikhawatiraken terjadi kayak bar seso, atau sing dikhawatiraken kayak sahabat Kanjeng Nabi arep ninggalnya tadi bikaruan. Sabar contohnya itu yang membunuh sahabat Umar. Tatkala dia kedudukannya sebagai sahabat, maka otomatis mereka itu kedudukannya sebagai waliul. Iya kan? Sebagai kedudukannya menjadi kekasihnya Allah. Tatkala mereka sudah membunuh sahabat Umar, hilang kewaliannya. Ya toh? Kewaliannya hilang. Kewaliannya hilang. Keramatnya hilang. Sifat sahabatnya hilang. Nah di sini. Nah padahal umpamanya enak ziarah ning wali sing wis mati karena mereka itu sudah tamat di dalam ujian dunianya. Lamun ziarah ning wali sing urip masih tanda kutip diwakilkan kayak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing mune bagus dadine blesa ora diaku sahabat tinggal Kanjeng Nabi iki. Gimana kan? Nah semacam itu. Ataupun umpamanya ada satu sahabat yang pernah ikut membunuh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, juga Sayyidina Ali. Pusing maning-maning, pusing baik pun. Apakah mereka dikatakan kekasih Allah juga? Kan masih kaitan. Iya kan? Bebangun. Nek. Namun masalah kewalian, jarang waris ini si wis wafat karena ujian dunianya sudah selesai. Daripada ziarah wali si masih udah dikhawatirkan di tengah jalan lagi jadi wali mudun dari sifat kewalian. Kenapa? Karena semacam demikian itu sifat kewalian itu pangkat wilayah bisa saja turun dan hilang. Makanya pernah Syaikhul Qadir Jilani itu sedang tawajuh kepada Allah, terus akhirnya beliau melihat nur, cahaya terang luar biasa, dan dia cahaya tadi mengatakan, ya Abdul Qadir ana rabbuk qad abahtu lakal muharraman. Wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, aku halalkan kepadamu setiap sesuatu yang telah diharamkan olehku. Karena Syaikhul Qadir Jilani berpegang kepada syariat, lalu beliau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ikhsya' ya Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Setan, lunga. Begitu lunga, akhirnya apa? Cahaya tadi hilang, berubah menjadi suratul dukhan. Berubah menjadi dukhan. Apa? Kukus. Terus gelap. Terus ada suara tanpa rubah, ya Abdul Qadir Rajul Tamin dibikin bibiha ikhtaru mana di sini. Abdul Qadir, kamu itu selamat. Kenapa? Karena kamu berpegangan dengan hukum syariat dan juga pengukuhan Tuhanmu atas diri. Jadi atas pertolongan Allah ini tadi kan yang Syaikhul Qadir Jilani telah selamat dari godaan setan. Nah setan itu berkata, walaqad adautu bi mithli hadzal waqati sab'ina min ahli tariq. Aku, kata setan, dengan cara-cara semacam demikian, dengan keindahan-keindahan sindi mereka dayani setan, goda wong ahli tasawuf, goda wong orang-orang yang merasa dirinya suci, itu 70 per hari. Pirang mam, pirang balen mam sira digoda 70 per hari. Jadi maksudnya tukang wiridan dan model-model mengkhawatirkan kalau umpamanya mereka tidak berpegangan kepada syariat. Paham ya? Jadi lah umpamanya antara mimpi ketemu karo kiai ketemu bandia kan karo syariatnya pada beli. Ning syariatnya oleh beli. Ning syariatnya beli aja wali-wali. Karena syariat ini yang nanti akan bisa menyelamatkan. Bukan. Makanya di masyarakat semacam itu, meskipun dengan bahasa wilayah dan sebagainya, afwan ya, karena masalah wilayah tidak ada yang tahu. La ya'lamu illallah. Makanya sampai tekan gampangnya la ya'lamu wali ilal
Wali karena wali itu sir, Sir. rahasia. Jahran. Wali itu sir, sirullah fil ardi. Jadi ning lebagen ki ya kudu bener hati-hati, masih meninggal ziarah ning waris wis ninggal lebih enakan. 53. Awalnya ada hakin atau krono nekani hak asal bikin kaya dene kanca anak hakun fi anak apa akun fillah. Akun fillah niku akun persaudaraan karena Allah itu biasanya santri. Santri itu kan istama'a fillah wa ftaraqa fillah. Berkumpul karena Allah dan juga bubar karena santri itu membedakan. Jadi sampai nama paling bro nanti kan yang tinggi supaya apa? Supaya istama'a fillah wa ftaraqa fillah. Akun fillah. Persaudaraan karena Allah. Kumpul karena Allah, bubar juga karena Allah. Nah, wong sing kumpul karena Allah, bubar karena Allah itu mereka sab'atun yudhillihumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti akan diberi apa? Diberi naungan oleh Allah, diberi naungan oleh Allah di mana tidak ada naungan di situ kecuali naungan Allah. Di antaranya yaitu man istama'a fillah wa ftaraqa fillah, kumpul karena Allah, bubar juga karena jadi kudu syukuran dari santri. Kumpul karena Allah, bubar juga karena Allah. Karena tatkala dia bubar punya tugas masing-masing. Ada yang hakin wa walidina wa huwa faqad rawa. Maka teman-teman mengatakan sokol hakim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu man zara qabr walidayhi au ahadihima man utawi sapa wa zara ziarah sapa man qabr walidayhi ing kuburane wong tuwa loro man au ahadihima atawa salah sijine walidayhi fitul Jumatin ing dalam saben-saben Jumat sing sapawone ziarah kubur ning wong tuane utawa salah sijine wa faronaka ngapura sallallahu tariman wa kana lan ana sapa maniku barok wong ambadusi walidayhi maring wong tuwa loro man sing sapawone ziarah kubur ning wong tuwa loro utawa salah sijine maka Allah akan mengampuni sampeane sing ziarah. Sing ziarah ini diampuni dosanya. Pelaku ziarahnya itu sudah mendapatkan bagian ampunan. Ditolak pribadi wong buah lorone, ya karena sampean misoli ampunan ada jaminan diampuni oleh Allah, berarti itu kedudukan sampean menjadi orang yang soleh. Kalau sudah menjadi bagian dari orang yang soleh, tatkala mendoakan kepada kedua orang tuanya itu kategorinya sampean itu pokoknya diyakini mustajab mawon. Ya, ada sholatan pastinya. Wa kana ana sopen kubareng wong kang bagusi liwalidayhi maring wong tua loro man. Kalau sudah termasuk kategori orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka orang tadi termasuk dalam hadisnya dawe Gusti Allah ridallah dawe kanjeng Nabi ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain barrom bil walidayhi. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Ziarah tidak, kalau ziarah itu berarti apa? Bukannya doa menunggu mabai. Beda dari doa kalau ziarah. Hari ziarah mana melakukannya? Ya. Harus ziarah kan dolan. Ziarah itu dolan suruh ribat tasdan hubban. Dolan apa ribat suresira nanti
secara apa let-letan, one ketemu maning seneng maning, ketemu maning seneng maning. Yang namanya ziarah itu dolan. Cuma bahasa Arab. Arab ini ziarah kubur, dolan maring kuburan. Ziarah-ziarah dolan tuh orang. Iya. Masa kudu nganggo bahasa Arab bae? Dia dolan. Dolan ziarah. Dolan kuburan. Mau ziarah jalan Wali Songo. Nanti kan entar dolan kuburan. Anak ada beban ya. Anak lagi apa? Lagi lelen. Dia sih lelen itu kan jasad ya kak. Iya. Sementara ruhnya dia itu orang tua sampean bagaimana? Apakah menjawab? Menjawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimah. Begitu sampean salah, secara khasasnya orang ahli kubur itu mendoakan sampean supaya selamat juga. Artinya mereka itu hidup, masih urip, moga-moga sampean itu selamat. Anggo sampean iki selamat sing apa ya bisa jadi selamat sing siksa kubur. Saking apa selamat saking gencetane bumi, selamat saking panca bahayane kubur kan gitu. Wisma alekane ziarah sampean doakan selamat, tambah maning diwacana surat Yasin atau surat Al-Qur'an itu luar biasa sekali. Wa fi riwayat dan ikut terdapat dalam sejenis riwayat man utawi sapa iku ziarah sapa man qabr walidayhi ing kuburan wong tua loro man au ahadihima atawa salah sijine walidayhi faqara amakanu lima jar sapa man indahu ing dalem sandinge walid Yasin ing surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Hufiro maka den pangapura sapa lahuman yang ada di zalika kelawan bilamina mengunung Yasin apa nek ayatan ayate au harapan atau hurufe kurang sekiranya nadi wa fi riwayat lan iku terping dalam sijine riwayat man zara qabri walidayhi man utawi sing ziarah sapa man qabri walidayhi kepada wong tua loro man au ahadihima atawa salah sijine walidain kana maka ana sapa maniku kahajatin kaya dene wong kang haji. Masya Allah. Murah mam. Haji ziarah di mana? Kau kena krisis mam. Masya Allah. Tas ini kliwon ini. Ajak kliwon bae cuma be mau mah. Zaldina mau bisa main. Ya. Sasar bae bang. Yo kan ki maktum hananku kelakuannya ziarah kubur yang dalam ini nimba kame ki hanane kalau bengi anawane ning Banten niku Ki Jejer. Beliau itu setiap habis subuh itu ada pada makam kedua orang tuanya sampai tekan misro. Itu mereka itu semacam itu. Jadi orang-orang semacam demikian tuh ya luar biasa lah. Karena satu datangnya sana sudah merupakan bagian daripada datang ke kuburan dolan di kuburannya wong Tuhan itu sudah merupakan ubudiyah yang dijamin oleh Allah orang tadi diampuni dosanya. Pun nebetakane doang nih. Assalamualaikum ning wong tuane toli dorong sedherek waalaikumsalam toli balik maning. Wis di pangapura dosane tambah maning sampeyan maca-macaan segala-gala Qul fala anas segala-gala sampai tak maca ta itu sangat luar biasa sangat. Rabbana lamun mamane sampeyan ya Allah. Ya pirang-pirang si keterangan, pirang-pirang keterangan si wong soleh. Jalan berhajat segala dengan protes. Laun paman istirahat buat bantunya. Mana sira jara kubur ni montone sira. Enggal bengi perlu tekan.
tekan di kuburan wong Bani Sirah ada kurang sing 40 siji bengi. Sing dibaca apa terserah. Bisa 10 bin 5 ayat 5, bisa 10 bin 9 ayat 10, bisa tahlil tahlil, bisa sholawat ya sholawat. Tapi umumnya jarang sih bisa. Kenapa? Anak kali kan udah gede akhir orang tengah. Pisan kala ala kau dan ala beriben bijak bakture maksa kumpul kelayang-kelayang menikah. Ya anak baik ujiannya kan. Ujiannya gua anak baik kan. Kalau uji niati tinggal bengi syaratnya. Ya bukan sampai nyoba ya los. Bacaan isin. Iya matur kudu pinter lu betul lu melaju mati. Aduh. Masalahnya kan kalau umpamanya kita lihat di dalam kitab apa namanya Umil Barohin ya, judul Barohin juz awal. Ista'inu fi qadaya hazatikum, ista'inu bil qabri. Ya, fi qadai hajatikum ay fi ba'di ahlil qabri. Ini kalau kadang-kadang bagus nih manggen. Jadi tatkala kita punya hajat kepada Allah, maka isti'anahlah. Isti'anah itu tawasul jaluk maring Gusti Allah. Tawasul jaluk maring Gusti Allah dengan sebagainya ahli kubur. Dan ahli kubur yang paling dekat dengan kita dan keramatnya juga paling dekat dengan kita itu kedua orang tua. Karena doanya orang tua itu lebih mustajab 70 kali dibanding dengan wali. Buat kiai. Sebelumnya kiai. Mendiayakan. Yo kan dongane wong tua apa? Yo Kanjeng Nabi madakna doa walidi li waladihi ka doain nabiyyi li ummati. Orang madakna karo wali orang. Orang tanggung-tanggung Kanjeng Nabi ku madaknane wong tuaku karo nabi. Bayangkan. Baru madakna karo wali kok bisa. Madakna karo nabi masalahnya. Lalu lakukan lepas tahun sepisan bakal lebaran baik. Termunjung. Oh, kok arep pajatan. Pisan kala ziarah sing didelengaken masalah buat pinter mesene rusak. Kloyopan itu luru duit. Untungane mah pikir. Ai sing dideleng maisane je. Allah itu luar biasa. Cuma yang paling unik lagi itu tatkala membangun kubur di tempat wakaf itu masalah. Pribadi kali ya, orang bisa ngomong ya, materi tersinggung juga. Sejarah orang nggak ngerti dia kayak apa lah. Wakafnya nggak kuburan sih. Hah? Wakaf kuburan. Iya, justru pun ini Wah. sebetulnya manfaat wakaf ngomong saja. Oh, dibangun. Sedangkan tanah kan wakaf. Sedurunge ke masalah wakaf kan coba disambung ziarah kubur ke ibu dengan asrofu abaikumul ustad. Bagaimana itu? Jadi kalau umpamanya kita ziarah kubur kepada kedua orang tua itu kan masalah masalah kebutuhan duniawi ya, kebutuhan duniawi itu juga apa namanya ningkonoku dongane itu lebih utama tenimbang 70 wali. Bagaimana kalau maksudnya dengan gurunya, dengan guru-gurunya, dengan ustadznya, dengan kiainya? Wah itu afdol. Karena
kedudukan mereka itu sebagai al-walid firruh, sebagai orang tua di dalam ruhnya kita yang nyambungnya itu kepada Allah. Murabbir ruhi bahasanya. Kalau umpamanya kedua orang tua itu murabbi jasadi, kalau umpamanya kepada guru itu murabbil arwah. Jadi kalau umpamanya kepada orang tua itu lebih utama dibanding dengan 70 wali, maka kepada guru-guru kita lamun diziarahi ya lebih dhuwur maneh kan. Masalahnya apa? Kalau umpamanya kita menyatakan mereka itu sebagai seorang yang alim, bukan berarti ulama-ulama si modern kanan ya, semis tingkatan di mana? Nah, boleh, oke. Tingkatan alim menurut kita, mereka itu sebagai warasatul anbiya yang memberikan keilmuannya kepada kita, yang keberadaan ilmu tadi sambungannya itu kepada Rasulullah. Mereka sadar, kita harus menyadari bahwa mereka itu adalah misbahus sadri. Mereka itu adalah lampu-lampu untuk hati kita. Kita bisa seperti semene, seperti mene itu sih guru kita. Sadar atau tidak ilmu mereka itu sebagai cahaya di dalam hati kita. Sebagai warasatul anbiya. Bagaimana kalau umpamanya ziarah kita kepada mereka, yaitu lebih afdol lagi, mampane wong tua, udah sampean aja sampai tinggalakan. Mari dulu yang mana dulu sini. Orang loh. Perlu dipertanyakan nih. Film mari dulu ada kayak terus ini. Wah, perlu dipertanyakan ini. Aduh. Karena itu walid kita, guru kita. Nah, ya hari nebeng pe karo batur sejenis. Tapi lamun umpamana ana bahasa kahajatin berarti mana satu hubungannya. Ada wong jaru wong loro kan kaitannya nglakoni haji. Kalau umpamanya jadi kepada gurunya berarti ya lebih daripada haji, berarti hubungannya dengan isi to'ah. Beda, ya orang beda orang dong, begitu orang gablek ya beda. Aduh, iya, aja tak ada bulan ini, rasa rapiak di meriah, orang yang dia ngaca nengok ya. Iya padahal Orang pasaran tuh. siap Lihat, nonton loh. pikiran motor mogok. Kalangan negara Syekh rahimahullah ta'ala. Syekh ini ya, siapa? Mbah Ali ya? Kalangan negara Syekh rahimahullah ta'ala. Wahiyya wa syaratu sunnah. Itu sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zaro. Maka teman-teman ziarah alaihi salam. Faqad zaro maka teman-teman ziarah sebabnya Nabi alaihi salam. Binafsihi kulawan awak dengan kanjeng Nabi al-kuburo ibiro kuburan. Terutama kanjeng Nabi sering ziarah pun ahli baqi. Ahli baqi itu syuhada Badrin. Umat ini perang Badar. Wa 'allama lan muruki sapa kanjeng Nabi wa 'allama lan bulan sapa kanjeng Nabi ashabahu ibiro sahabate kanjeng Nabi kaifa arek koyo opo yazuruna pada ziarah sapa ashab al-kubur itu biro-biro kuburan Fi'lan krono nindakan fi hayatihi ing dalam tingkah uripe kanjeng Nabi adunya tika mangsa dunyawiyah ama ziaratu wa nabdul jara kanjeng Nabi lil kubari biro-biro kubur iku faya dulu makan untuk narinya tasfi'lan waqoma barat rawahu kana riwayataken ing hadis Malik an Aisyah kinarita saking Aisyah radhiyallahu anha
annahu sadaya kanjeng Nabi sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik awi habar sapa kanjeng Nabi Aisyah awi habar yang anna Jibril saturune malaikat Jibril iku ja'ahu teka sapa malaikat Jibril ing kanjeng Nabi faqala maka ngendika sapa kanjeng sapa malaikat Jibril lalu maring kanjeng Nabi inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi inna rabbaka kana pangada surah kanjeng Nabi Muhammad iku ya'muruka perintah sapa rabbaka ing sira an ta'tiya itu nekani sapa sira ahlal baqi ing ahli baqi fastaghfiru maka nyaluka kana pangapura sapa sira Muhammad lahum maring ahli baqi wa anna la kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baqi wa qala maka ngendika sapa kanjeng Nabi Rabi'ah wa aqala lan dawahna sapa dina kiamat ing ngatak sumarofa anu ing ngatak sapa dina salah sajadahi ing astalor kanjeng Nabi salah sama untuk lawan biro ambalan. Terus menurut Syekh Ali Maksum Al-Qarabaki bahwasanya ziarah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu tegese perkara sing wis pernah dilakukan kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu ya seringkali ziarah ning baqi. Jadi cara-cara merugikan sahabat pribadi caranya ziarah kubur. Itu tindakan Rasulullah itu pada masa beliau itu masih hidup dalam hayatul dunyawiyah. Dan Rasulullah juga ziaratuhu lil kuburi fa yadru alaihi marwahul malik an Aisyah. Jadi apakah nih kanjeng Nabi pernah ziarah kubur dalam ketika Rasulullah wafat? Jadi kanjeng Nabi itu amma ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam kubur fa yadru alaihi marwahul malik an Aisyah. Oh. Wis kene mandek ya. Nah kene wis mandek. Iklan fi hayatihi ad-dunyawiyah. Ama ziaratuhu wis jenengan iki. Ziarah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah ditujukan oleh hadisnya Sayyidatina Aisyah bahwasanya malaikat itu pernah merintah kanjeng Nabi kokon ziarah. Ahmad mana tekanana Gusti Allah merintah maring sira supaya sira tindakan yang dipakai jadi dilakukan pangapura. Tegese hari wong ziarah kubur iku aja tinggal dona Allah maghfir lahum warhamhum. Itu tidak boleh tinggalkan. Itu tindakan Rasulullah semasa beliau itu masih di alam dunia. Kalau umpamanya kanjeng Nabi itu kalau umpamanya ilokli ziarah kanjeng Nabi, ziarah kubur pada sahabat-sahabatnya, terus kalau beliau itu dalam hidup semacam barzakhiyah. Loh, kalau seorang Nabi Rasulullah itu kebanyakan firofil a'la setelah wafat. Setelah wafat itu Rasulullah itu firofil a'la. Cuma tatkala ada orang ziarah, ruhnya Rasulullah itu dikembalikan kepada kuburnya. Sementara Rasulullah kepada Rafiqul A'la. Rafiqul A'la itu apa? Penempatan yang sangat tinggi. Pasti paling buruk Rafiqul A'la. Cuma tatkala ada orang ziarah dengan Nabiku, Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah yang ada Rafiqul A'la pada jasadnya dan menjawab salam. Barang sih ziarah kubur kanjeng Nabi enggal menit ya orang pas berarti kanjeng Nabi ini kono bae iki. Jutaan. Apa gimana? Ya biar wong tengah aja orang hari mari. Gusti. Orang tahun-tahun. Iya, selalu. Ana berhubung sih. 7 langkah. Jadi itu Rasulullah. Nah sementara kalau umpamanya kita lihat pada seorang nabi yang namanya Nabi Allah Musa alaihissalam, kanjeng Nabi ku pernah di sijine masa Isra ya. Tatkala Isra kanjeng Nabi ku nemoni ziarah ning makamnya siapa? Sayyidatina Masithah.
Sayyidina masih tahu sampai tekan Kanjeng Nabi ziarah di makamnya Nabi Musa. Tatkala Kanjeng Nabi duduk sana, Kanjeng Nabi takoni, terima Kanjeng Nabi Musa lagi apa? Wa yusalli fi qabri. Koding aja, Nabi Musa ini duduk salah, lagi ziarah kubur, Nabi Musa ini lagi sembahyang, duduk salah. Kau berangkat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nebeng Kanjeng Nabi baru dialog di situ. Nah sementara banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan makom di sisi Allah semua para nabi. Di antaranya Rasulullah. Kalau dulu itu kan makamnya Rasulullah itu memang sudah dijemput pada zaman sahabat. Itu banyak ziarah sahabat yang ziarah ke situ. Dan mereka yang ziarah di makam Rasulullah itu setiap waktu sholat terdengar suara azan dari makamnya Rasul. Setiap sholat terdengar suara azan dari makamnya Rasul. Itu artinya Rasulullah itu ning kuburan itu doang Nabi mari-mari kan ning mati. Dulu kan Nabi waktu sembahyang di alam kubur anggo siapa? Anggo sampai yang sembahyang lo kodo kan. Yang golongan. Nyakati sampai di situ. Sombong Sebuah kawanan sebuah. kita kan sembahyang Nabi. Seperti kain bolong. Itu lihat keterangan di dalam kitab Mafahim Yazibun Sahaha itu ada keterangan di situ. Mereka itu tatkala tidur di dekat makam Rasulullah itu setiap waktu sholat itu terdengar suara azan dan suara iqamah. Nah itu artinya mereka itu punya tasarrufatil mubarakah, punya kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka senangi waktu di alam dunia. Itu. Pada akhir asum jadi wong Jawa, begini Jawa itu ada senang apa? Gitu bir, jarak kubur Jawa dan bir, macam apa tuh? Itu lokasi geser. wong tua aja bagaimana ada senang apa? Senangnya kita mah Jawa tua itu ada kubur, terus aku ini yang sabar dia sedikit. Ya kalau namanya semacam demikian orang apa kan? Tapi syaratnya disedekahkan. Gini deh, kalau dan sahabat ini dolan itu ustaz siapa yang akal ya? Enak kok. Senengnya apa? Begini dong pulang karo kone. Bakaran boleh. Samsu. Hah? Bakaran boleh. Bakaran boleh. Robot. Ya kira-kira sih dilarang terima bakaran boleh tambah kok. Open. Ya aku. Si Nah itu. Karena tatkala sedekah model aku paling seneng hubungan nanti akan sampai ke situ. Oh bencana kita ternyata sedekah lawan perkara sing bisa ngene kita. Lantanan lu biru. Hah? Iya lantanan lu biru. Iya. Senengnya apa hubungan itu? Dan itu ya kulan ningali anak sing jadi kiai gitu. Pokoknya Angin mah. wong kuan itu senengnya mangan apa menurut kah? Senengnya mangan apa? Nah, kalau begitu sih senang itu dheweke itu nalikane sedekah. Mereka tidak melupakan makanan kesenangannya orang tuanya. Makanan kesenangan wong tua iki. Jadi ya dheweke kuduane sedekah model ngono niku. Diwujudkan model itu supaya apa? Ya tujuannya tidak lebih dari biru walidain. Barang aku kesenangan kalau di sedekahkan omah di gelang pojok gelai damai. Ya pun maksudnya sih saya. Kuan maksudnya mah sing ora beres ku. Melas. Bagi anak-anak ini di orang tua. Ya kemarin itu kan ya kan fenomena haul munjung kan. Kunjungan. Ya, perempuan itu seneng apa sebenarnya dia ngomong bisa tak digawak nak kabeh di kuburan. Ya ampun ya. Ya normal ya lah wong kalau dinek nang ustaz sing melu ngimam tahlile mah. Ya kenang beli deh iki sing jadi masalah mah. Cuma khusus orang tuanya kita.
Kalau mana ya lah mana tidak kenal ibu sada sing imam ini kaya rada mending pun kok. Cuman beli kalau rumah kukunya pade. Nah itu. Jadi senengnya apa wong tuane tuh. Makanya lamun umpamane kula wong Jawa segala itu ya. Mbahku sangkan senenge bakaran anu apa bebesan anu apakah bakaran kocolan segala tadi maka tetap kalau sedekah segala tadi itu tidak melepaskan itu. Kalau seneng mancing sih nggak pancing. Nah, coran. Orang payu baik. Coran. Iwak tadi lamun pamane sing seneng mancing kudu tuku delone sing bagus paling bagus kok sing imamnya akan trik. Aja kok kula contoh. Ora bantuan reakne. Joran sing bagus, dari sing bagus. Yang pegel pun ampun mancing bae pun kok waya istirahat. Kalau pola kok dicap dengan anak-anak seneng mancing di mama. Iya mancing sebuahnya. Arang berarti sebuahnya. Jadi wong kuburan ini masalah bapangan abe model ngono. Adapun di dalam masalah bacaan pun sama kan. Umpamane Syekh ini senengnya waktu masuk ribe wasaane kin. Maka di alam kubur pun ya dia itu senangnya itu. Contoh lah dalil Quran, umpamane senengnya kin. Menekin ki Syekh ini Fahirul Maqam dawa makanan pun maka tatkala ada orang ziarah membaca bacaan-bacaan tadi beliau itu sangat luar biasa senangnya melebihi pada baca-bacaan yang lain. Paham ya? Nah kesenangannya seumpama yang tidak mengandung pahala, contoh kayak adu jago, ya mau main apa? Yang lagi ini kalau lagu gue mah. Mudah-mudahan dia murah. Iya, masalah kategori ini sing berlawanan karo syariat. Mau senengnya begini masih digawakan begini kuburan. Ya kalau umpamanya wafat dengan syariat silakan digunakan, tapi kalau umpamanya tidak wafat dengan syariat ya jangan. Makanya tidak perlu mengfitnahu gitu. Jadi lalu umpamanya senengnya diri dane ya silakan sampai dia di makamnya Syekh Az-Zurzani di Baghdad ya. Apa Sohibul Dalailul Khairat. Mayoritas di situ yang dibaca itu. Karena senangnya beliau itu. Hah? Dari Mekah. Ya sejak mana itu masalahnya mah Wahabiyun gimana? Wes konon. Jadi sampean senengnya waktu pengen itu waktuannya wacananya apa? Laporan nih sampean diniati birul apa termasuk apa? Intafa'a bi'ilmi. Ngalap manfaat karo ilmune wong tua. Supaya apa sampai sing berusahakan kon kone ilmu yuntafa itu kan diantaranya sodako yang tidak pernah terputus. Biar lakon apa bukan lakonan sampean sebagai ungkapan daripada birul walidain. Oh no. Karena itu waktu anak bulan ibu ya, ini seneng ya, sangat banget seneng. Ketika mana ngundang umum, terutama wong sing mangane rada akeh. Mama ning bahaya. Supaya mangan apa kalau dibilang aku seneng ngeling. Untuk anak bulan. Ya iya diundang tuh Al-Fatihah membawa buat dingin ayo mangan. Kang. Siap yuk. Kang. Mancing di sini. Jadi Kang Kiai Hamid. ya, Iki jadi anak kapan? Terutama semangatnya solok tuh. undang Imam. Siap. Siap lima siap. Imam. Ayo. Geser. Jadi perbuatan sing
bagus mana itu muwafaqah syar'i, nah boleh diteruskan supaya kamu termasuk bagian saking apa namanya ilmu yuntafa bi itu. Tapi si wafat ya, wafat tinggal coki kono. Iya, muwafaqah syar'i. Nanti akan terjatuhnya itu pada ilmu yuntafa bi. Oh, kan. Itu luar biasa. Ya pirang-pirang carane lah. Wong sundi mah. Wa inna lan wa anna lan sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sapa Aisyah lalu mereka Nabi kaifa halaqaluhu aku lu ngucap sapa itu lahu maring ahlal kubur lahu maring ahlul kubur faqala man manuling ketika sapa Nabi kuwi ngucap sapa sira Aisyah assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal muslimina wal muslimin. Kuli ngucap sapa sira Aisyah assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamahumullahu mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ucapan sapa Aisyah assalamualaikum ahlan diyar ahline piro-piro daerah kin ahline piro-piro desa kuburan desa barzah dal mukminina saking mukmin kabeh wal muslimin lan Islam kabeh wa yarhamuhum lan muga melasihu wa yarhamulan muga melasihu sapa Allah al mustaqimina ing wong kang padha dingini sirat wal mustaqimina ing wong kang padha dingin kabeh ing wong saking sira kabeh wal mustakhirina wong kang amreh dari kabeh aimikum wa innalan sunna insun kabeh wa innalan sunna kita insun insya akan bersahkan sapa lugu sira kabeh iku lahikuna wong kang ketemu kabeh insyaallah. Semoga kita dipertemukan nanti. Ya, fi imanihi wa islamihi. Bahasanya kan bertemu karena keimanan, bertemu dengan karena keislaman. Makanya wong ahli sunnah wal jamaah itu untuk kalangan nahdien itu sangat luar biasa. Tatkala sudah mendapatkan ampun dari Allah di kuburnya, istighfar dengan Allah kepada malam kubur ini, maka dia tatkala menghadapi akhirat ringan. Kenapa ringan? Mesti pengaturan aja. Kenapa ringan? Tatkala menghadapi akhirat, mesti pengaturan si pribadi. Enteng bisa sampai enteng. Sing pusing kutub kalau dia masuk ke dalam wilayah akhirat belum diampuni dosanya. Itu akan bisa ya. Tatkala dia dalam kubur, dia itu sudah diampuni semua dosanya oleh Allah. Otak diampuni kabeh. Bagaimana nanti dia di akhirat? Masih ditakoni beliin juga. Bisa tok jebri langkah unsur takut imannya ringan nanti masuk dalam kategori rombongan apa dia? Apakah termasuk rombongan wong sing ahli sedekah? Apakah termasuk rombongan ulama? Apakah termasuk rombongan wong ahli jihad? Apakah termasuk rombongan apa ingat? Kenapa? Karena ada golongannya masing-masing. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Itu sing jadi masalah, tatkala dia waktu di alam kuburnya belum diampuni dosanya oleh Allah. Karena di alam kubur dibebaskan itu selalu enak, lepas, harus ada bebasnya banget. Bisa kalau nanti dia apa namanya ada buku catatan. Yang hari terima apa harus kosong gitu sana. Anak-anak itu nih. Kenapa? Karena gini. Ada bahasa. Karena kalau umpamanya doa ini bisa bermanfaat untuk ahli kubur. Allah maghfir lahu warhamhu
wa afihi wa'fu anhu wa'krim maswahu wa wasi' nuzulahu warfa' darajatahu wa muzilhu fi a'lan iliyyin. Bahasanya kalau umpamanya kita meyakini doa kita itu sampai kepada mereka, terus doa kita itu dijawab oleh Allah, otomatis dia itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, dikasihani oleh Allah, dan disembuhkan dari berbagai macam sesuatu yang menyiksa. Wes, bisa betul wakrim masbah. Tempatnya itu dimuliakan oleh Allah. Bahwa syekh nuzalah luas. Tambah maning bang zul fi alam aliyyin. Dia ditempatkan pada tempat yang paling tinggi. Nah, setelah di akhirat nanti bagaimana dia? Ya wis diampuni je. Kalau sudah diampuni, sudah mendapat rahmat Allah, ya sudah, dia itu sudah mendapatkan kebebasan dari Allah, masuk ke dalam rombongan yang masuk ke dalam surganya Allah dengan secara cepat. Oh no. Cuma kan jadi permasalahan NU ku anak ini Indonesia kan begitu. NU ku anak ini Indonesia. Oh no. Ya ini karena wali gak akeh sih. Bisa jadi Indonesia gak wali pirang-pirang. Jadi kalau sudah diampuni, ya sudah bebas ya nanti. Bebas. Gampang orang. Jadi makanya kamu jadi Yai Supron mah, saya itu khawatir anak saya tidak masuk NU. Kenapa sih Kiai? Khawatir ini mengalihkan matilah masih tahlili itu bahasa. Itu luar biasanya itu. Jadi sampean kudu syukuran gitu masih akeh sih doa kena. Boleh keluarga sampean termasuk orang-orang baik. Kenapa? Ya gelem nyediakna bandane dheweke. Bandane dheweke kanggo sing mati. Oh, bandane nyong jare sapu mari mati masih karo duwe banda. Begitu kamu begitu meninggal, yang punya harta bukan yang mati, yang masih hidup. Berarti harta tadi hartanya siapa? Bukan hartanya orang mati, hartanya orang yang masih hidup. Tatkala dibelanjakan untuk tahlilan sebagainya, berarti ya termasuk orang yang baik kepada orang tuanya. Ini pujian kan, namun iso balik ke diringkesi kan. Iya. Harta-hartanya kan. Ya lamun bisa. Barangkan dia kan seorang bisa, alias orang duwe. Tapi anak pengakuan bapak pun atap enggak kena nyong. Ya tinggalan mah yang bubun deke. Tinggalan enyo berarti tujuan enyo. Diringkesi bapak pepe. Nah pokoknya sih duwe kelakuan wong sampai sebagus-bagus kelakonana. Awas emang. Sampean Koteria nak sabanti lakonana. Dosa udah dilakoni orang sana apa? Tidak penerus. baru ya banir riwayatakan an Yasar radhiyallahu anha saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna ziyaratal baqi setuhune ziarah baqi iku kanas anapa ziyaratal baqi iku adatan dadi adat lin nabi kadhe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza utawi hadis iku lafzuha lafaz Sayyidatina Aisyah. Jadi kanjeng Nabi itu tradisinya, kebiasaan itu biar berdiri pun seneng ziarah nih baqi nih batur-bature berarti adai hakin. Karena menepati haknya apa? Hak persaudaraan sesama waktu batu begini kan
perjuangan. Karena anak sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanas ing dalam semangsa-mangsane anak apa Lailatuha begini Aisyah min Rasulillah saking kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku yakhruju metu sapa kanjeng Nabi akhir laili ing dalam akhir bengi ilal baqi maring baqi. Jadi pernah nih si jenenge masa kanjeng Nabi ku pas kirirane Sayyidatina Aisyah. Ning tengah wengi golongan menjelang subuh kanjeng Nabi ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ku sing lebih enak tuh itu orang ini. Yang uji meta nongko sampai buat tidak nih setan atau nih Gusti Allah banyak kan nongko. Uji keimanan gitu. Dibagi malah kawiwitan. Hah? Apa? Dibagi malah kawiwitan. Ya bukan akan jergana kan ada penting. Berarti kan asamnya gede ya. Iya, rungkat kok emang. Buat ditarik bendur. Nah, Orang pertanyaannya wong sing mancing kuburan wayang bengi wediku pertanyaannya ya pertanyaannya musyrik niku. anak filmnya jadi Ya jare wedi kan kudu ning Gusti Allah doang. Teori mah paham teori. Iya, Pak Sodri bisa jawab. Ayo Pak Sodri ya, keterangan sing jelas kan lah. Allah. Masih gemeter hari dewe kan. Isi, mulai lebih kan ada ya. Aja kok gajeng betul. Jadi itu kesalahan itu. Budi sama aja nih Insya Allah. Kaya. Ini orang gede-gede. Wis pokoknya luar biasa orang ada duit wedi. Ditagih utang ya wedi ngono ya. Sambil gaya wedi niku selalu kula bandine kan. Barang lu gaya ku cuma ibadah ku orang wedi orang baik orang di neraka. Gaya maning bae ku. Di ngomongane. Yung ditagih utang bega wedi. Bengi-bengi di kuburan wedi ngomongnya ibadah kita mah orang pengen suaranya orang wedi neraka gaya luar biasa. Perlu dipertanyakan orang model ngomong. Aduh, ya lumayan. Tuannya membaca ketiga balik lana fi marosakana wa qina adzabannar. Ini setan ya. Anu sing paling jitu tuh ada gitu. Iku kanjeng Nabi seneng ziarah kuburku waya bengi kan, waya bengi. Makanya lawan sampean bertanam setan mungkin buat ziarah kubur waya bengi wong tuane sampean kan. Ya lakonana. Unik tuh anak tuh. Ya lah duwe hajat di 40 dina aja pegot 40 biji. tuh iya. Kalau kita buru-buru. Hah? Buru-buru bagi. Ya langsung secara kisana sama biasa ziarah di Jabal kan abadi setiap menjelang setelah sholat malam itu beliau ziarah ke Jabal biasanya konon sebelum apa namanya waktu permulaannya itu begitu kali iya di situ itu orang-orang hebat itu begitu saking apa nih tabarukannya itu luar biasa, makanya karena beliau itu senang tabarukan, keberkahannya muncul sampai anak cucunya. Pantesan kau Ustaz Sodri bengi bahaya belum. Nanti mau buka ini malam Jumat. Mulai jam berapa? Di sore anu waktu malam Jumat. Lebih ya? Ya anak kayaknya. Fayaqul man natika sabakan jadi assalamualaikum daraqaumin mukminin. Iki wong sing diziarah Kanjeng Nabi iki yakin keluarga. Wong diziarah Kanjeng Nabi yakin swarga. Lipat-lipat Gusti Allah mengucapkan assalamualaikum wong kuwen berarti mendoakan wong kuwen selamat. Ya. Wis jelas-jelasan ahli swarga.
Wa atakum lan matak asapa ingsun ing sira kabeh wa ta'ala lan takwa istakakum ing sira kabeh apa barang tu'aduna kang den janjiaken sapa sira kabeh boten ing dalem besok majaluna turkan den agiaken kabeh wa ana insyaallah bikum lahiqun wa ana utawi kita jadi kanjeng Nabi wa ana utawi isun insyaallah ngersakaken sapa lakum sallallahu alaihi sira kabeh lahiquna wong kang ketemu kabeh Allahumma fi ahlil baqi al-gharqad baqi itu julukannya barqat. Jadi orang lepas kanjeng Nabi pun doanya pangapura. Barang mesti pangapura ya berarti bisyaba birabdi darujat. Lamun wong mesti pangapura dosane terus njalukaken pangapura bae. Nanti apa? Lebih diangkat derajatnya oleh Allah. Wa amma ziyaratul qubur wa amma ziyaratul mukminina utawi ziarah wong mukmin kabeh wal kubur marang kubur fi ahdihi dalam zaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'limilan oleh murukan kanjeng Nabi dahulu mari mukminin. Kaifa halaka ya kaifa halaka ya zuruna baziarah sapa ashab itu fasma maka tokna sapa sira. Saat ing suwiji-wiji mimma saking bana. Dulu kan udah penumpang ala dari kan udah mengkonon ziarah sahabat ziarah wong mukmin mari kuburan ing dalam zaman kanjeng Nabi berarti siapa? Ziarah wong mukmin ning kubur ning zaman kanjeng Nabi berarti rombongan siapa? Sahabat. Itu kata dalam hadisnya tergeser rombongan sahabat itu seneng ziarah. Jadi wong ziarah ku wis nglakoni sunah kanjeng Nabi, lakoni rombongane sahabat kanjeng Nabi tambah maneh ziarah maneh nurune rombongan wong sing saleh wis luar biasa. Jadi aja pusing-pusing sampean. Barang kan lamun tukang ziarah kubur sampai diturukin ke kuburiyun. Ya wis entas jor betul. Rombongan kuburiyun. Yung kitab sing diwaca ning kene iki kan. Kitab-kitab yang saya baca itu kitabnya orang-orang yang sudah wafat. Orang ziarah iki dulu kuburiyun maning bae. Yung kitab sing diwaca sampeyan umum kitab yang musik meninggal. Karena ini di kuburan, jadi apa kitab kubur yuk? Kan enggak ya? Pusing tuh menjadi kubur yuk sampai ya. Wis arep beli pokoknya mbak kunku ngomongane wong sentimen rombongan Wahabiyah. Wahabi. Rahim riwayat hadis Sahih Bukhari wa Muslim hadis surati allati kana rawah riwayatkan Sahih Bukhari Imam Bukhari wa Muslim hadis al-mar'ati ing hadis al-mar'ati ing hadis wadon allati kana sangana mar'ah iku tazuru ziarah sapa mar'ah apa sopi ing kuburane bocah cilik laha apa sopi kuburane bocah laha kadue mar'ah wa tabkilan nangis sapa mar'ah falam yanha maka wis ora nyegah ing mar'ah falam yanha maka wis ora nyegah sapa Nabi ing mar'ah sallallahu alaihi wasallam ziaratiha saking oleh ziarah mar'ah wa inna maqala ay mestine ngendikan sapa kanjeng Nabi lah maring mar'ah ittaqi wasbiri ittaqi wa taqwa sapa sira wadon wasbiri lan sabar sapa sira wadon wa qala ketika sapa Nabi la maring mar'ah as-sabru inda sodamatil ula as-sabru tawi sabar iku inda sodamatil ula ing dalem nalikane tabrakan kang awal ujian kang awal tabrakan itu ujian. Jadi oleh beri jawaban dari jarak kubur mboten napa-napa diambil ditani kalau umpamanya aman. Kenapa? Karena wong wadon marawan. Apa maning lamun pamane wong wadon laki wis tinggal
lahir akan anaknya, begitu anak kereta gede nikah. Priben bulan, tadi ziarah kubur, otomatis wong batukku masih ayu tuh kan kan? Ya masih ayu, ya masih nom ziarah kubur, priben. Diewekkan. Kan takutnya begitu. Oh no. Barang Arab waktu pun dulu aman. Makanya aja wong batuk memang tidak kena apa-apa. Oh, ada Indonesia kan ya apa ya? Nah, niki wong wadon niku nalikane ziarah kubur. Lagi nangisi anaknya, ziarah kubur wis meninggal. Apa? Ziarah kubur wis meninggal mau kubur sing berusak sapa? Mbok sirane sing berusak sapa? Mbok sirane kono dibeli ben. Kalau wis tua sing arep napake mbok sapa? Berbicara semacam demikian waktu ziarah pada makamnya anaknya. Akhirnya jare kanjeng Nabi itaqi wasbiri don wedian Gusti Allah tenang sirake hajawati ora diopeni Gusti Allah kudu sabaran nalika anak nang ujian. Akhirnya apa? Oh matur nyewa iya sirama. Orang mendelik mana sih? Matur sirama orang apa perasaan kita kayak apa ditinggal anak lagi seneng-senengnya. Ditinggalkan nih anak lagi seneng-senengnya. Pada akhirnya wis kada ora terima mah dari kanjeng Nabi. Wis kada ora terima mah para pendelik ayo kanjeng Nabi. Iya aku sabar kanjeng Nabi. As-sabru 'inda sadamatil ula. Maukah dinasihati pertama ka sabar mah sira ka Maria aja tentang maning. Diomongin kanjeng Nabi ittaqi wasbiri. Dan sing takwa aja sampai sesambat nih sing wis mati kalau di dunia priben lamun sirane langkah lamun nang wis tuane priben sing ngopain nanti sampah akhirnya jare kanjeng Nabi ne ittaqi wasbir sing takwa don sing sabar kena hujan sing Allah ana mau diomong mengkono ku minggu iki kanjeng Nabi ngomong kono ku dheweke wadene kedumel bae iya sirama ora perlu priben rasane wong sing ditinggal ning anakan kedumel wong wadone berdumel baik. Padahal di guru ini sih ngomong kanjeng Nabi. Akhirnya berguru celingkuh kanjeng Nabi. Ya hai sampai sih harus ngerti gak kanjeng Nabi? Iya kanjeng Nabi gak sampai sih ngomong aku sabar. Serbu bantuan itu. Akhirnya ditebak kanjeng Nabi. Innamas sabru an-sabru inda sadamatil lah sabar tudon waktu sudah diomong pertama kah? Nurut tak diomong kita wasbiri aja lawan maning. Paham tak? Barang seremang lawan. Akhirnya apa? Ya berarti harus diduakan orang sabar kan gitu. Makanya ciri-ciri orang sabar bukan tak dewe kalau diajar senang-senang ini kalau dinasihati tak ya wis nurut. Tapi umpamanya begitu dinasihati ngelawan jegrek. Muter-muter lu ya ai sing kira-kira bisa nasihati. Tuline piana siji niku bisa nasihati. Ya dudu sabar. Harus suatu mah inda sadamatil ula. Tatkala dinasihati langsung itu spontan dia itu bersabar. Ngoten. Karena dia muatan as-sabru inda sadamatil ula. Suara sebawa ae ketek. Jadi kian gini, semua para nabi, ya lihat ya, semua para nabi itu semuanya itu mereka tatkala punya kesalahan dinyatakan Gusti Allah langsung mari. Rombongannya para nabi ini Gusti Allah, kanjeng Nabi umpamakan lagi anak-anak ngomong tentang Abdullah bin Umi Maktum takon masalah segala ini kono sing ngomongnya rombongan Jalan bulan ini. Akhirnya kanjeng Nabi melengos, begitu melengos turun malaikat Jibril abasa wa tawalla anjahul a'ma. Langsung kanjeng Nabi tobat. Itu orang hebat itu begitu, bukan berarti orang hebat itu tidak pernah bersalah. Pernah salah, tapi begitu dia nasihati langsung terima. Tuh kesalahannya kanjeng Nabi aja di padang, nah kalau kesalahannya kita
kari kesalahan kanjeng Nabi maka kesalahannya rombongan para nabi. Dudu rombongan wong sing awam. Contoh ayatnya bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan demikian adalah berhala besar. Ini ono apa? Oh, ono. Ono duwe madhep ono, jempole madhep mene. Iya kan? Nabi Ibrahim. Itu untuk Nabi Ibrahim satu kesalahan. Tetapi untuk Imam Syafi'i kudu salah dudu apa? Malahan rombongan ahli balagha mengatakan badai tauriyah hadil arba'ah hadis. Cara kau mengatakan anak sijina kaum mujazimah sing mengatakan pribadi kita orang Injil Zabur Quran ke. Qadim apa hadis? Imam Syafi'i langsung mengatakan hadil arba'ah hadis. Wah, langsung senang kata-kata dia masakan ada rombongan Imam Syafi'i pada debat ini karena mengatakan bahwa ini adalah qadim. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hadil arba'ah hadis. Sama-sama menggunakan teori ya. Nabi Ibrahim menggunakan teori, nah Imam Syafi'i menggunakan teori. Tapi untuk Imam Syafi'i menggunakan teori itu sah, dikatakan baik. Imam Syafi'i pinter ahli politik. Tapi untuk Nabi Ibrahim salah. Kenapa? Salah wirang kan para Gusti Allah itu. Budi mati, sedangkan kayak lain dong. Kan beda ya? Beda beli. Teori. Beda. Strategi. No. Jadi kesalahan rombongan para nabi, kesalahan apa namanya? Kesalahannya Muqarrabin itu tidak bisa dibandingkan dengan kesalahannya orang awam. Muqarrabin itu sangat langsung. Luar biasa. Tapi kalau potong kayak kita-kitaan, ya malah. Mohon buah kultina Nabi ada. Jariannya wah. Itu namanya kesalahannya Muqarrabin. Yang itu nanti dibalik itu banyak hikmah. Nabi Adam dia berbuat salah. Ya salahnya salah Muqarrabin. Nah, Nabi Muhammad juga termasuknya itu salahnya salah Muqarrabin. Itu kalau banyak kesalahan Muqarrabin itu untuk kalangan semacam kita itu dibenarkan. Ya contoh bahwa sampai lagi ngobrol teka jauh. Nomor bang, mulai santer kan. Barang sampai lagi ngomong gini. Jadi sampai mungkin gitu etika beli. Orang dua etika. Lalu disalahkan berbeda. Orang apa aku disalahkan. Tapi kalau lanjut Nabi dikena. Aku dihormati baik. Sampai benar tapi lakukannya lebih salah. Maka saya Muqarrabin itu untuk orang-orang kelas kita itu bagus luar biasa. Nabi Ibrahim menggunakan tauriyah, Imam Syafi'i menggunakan teori bagus. Umpamanya kita lagi ngomong anak si mekot orang terima. Barang kanjeng Nabi lagi ceramah dipegot. Ngomongnya santar pisan. Orang jauh orang pribadi menempelkan barang lepas disewoti di Gusti Allah itu. Aja ngomong Pak, sira marah patril alamin. Oh, itu luar biasa. Aneh. Ya, gemelang ya. Kesalahan rombongan para nabi itu untuk kelas kita itu baik. Untuk kelas kita baik. No, namun pamannya rombongan kelas motor kesalahan kita ya kita mah kelas salah umum. Makanya Muqarrabin dilakukan untuk kelas abror. Kesalahan Muqarrabin untuk terus dilakukan di kelas abror itu masih abror. Paham nggak? Kesalahannya Muqarrabin dilakukan untuk kelas abror itu sudah abror masih.
Cuma kan mukorobin nggak mau terlepas dari mukorobin. Akhirnya apa? Ya wis, kudu menanggung konsekuensinya. Nabi Adam kecil di alam dunia, hikmah birang-birang. Kanjeng Nabi Muhammad menanggung konsekuensinya. Beliau itu selalu memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Sampai tekan dewe kembali karena teka Abdullah bin Umi Maktum mau saja pada mana? Nih kira Abdullah bin Maktum itu fakir miskin di Darone iringannya Kanjeng Nabi. Saking apa nih? Mereka Rasulullah selalu memuliakan orang yang cacat dan orang yang sangat miskin. Derajatnya kan itu turun. Sampai tahap bahasa yuhibbul fuqara wal masakin. Namun dilakoni luar biasa itu. Hikmahnya itu untuk orang-orang yang abrar itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Kode mah.